Din. Selamat Gimana, malam. Maaf Bang. Selamat malam juga pemirsa ya. Bang, soal kasus Peggy atau Pina, kasus pembunuhan masih banyak bertanya-tanya Bang, dan para kuasa dari salah satu tersangka atau diduga tersangka itu Peggy dan Sakatata yo para tabas sudah datang ke Mabes Polri Mabes Polri untuk membahas soal mengadukan ya. mengadukan. Gimana Bang tanggapannya? Jadi soal para tabas mengadukan Ibtu Rudiana ya ke Mabes Polri, yang kemudian Mabes Polri menerima pengaduannya dan meminta supaya ke Jawa Barat ya atau ke Cirebon. Menurut saya itu sah-sah aja. Setiap orang berhak membuat suatu pengaduan atau laporan. Namun yang menjadi perhatian bagi kita adalah bagaimana mengkoreksi putusan pengadilan yang sudah ingkrah. Nah, karena putusan pengadilan yang sudah ingkrah ini jelas mengatakan bahwa mereka semua terbukti bersalah. Di mana kalau terdakwa satu diminta keterangan, maka terdakwa 2, 3 sampai 8 itu jadi saksi. Demikian sebaliknya sampai terdakwa 8 diminta keterangan sebagai terdakwa, maka terdakwa 1 sampai 7 sebagai saksi. Nah, kemudian mengenai saksi-saksi dari luar, katakanlah Pak RT, kemudian orang yang menginap di rumahnya, tentu juga memberikan keterangan. Apakah mereka itu mencabut atau mengkoreksi keterangannya dengan konsekuensi 7 tahun sampai 9 tahun penjara gitu loh. Tapi dengan proses itu emang udah seharusnya nggak Bang sebagai kuasa hukum sendiri dari para terduga atau tersangka sedikit untuk mengajukan itu ya Bang ya? Nah, itu jadi beban bagi mereka, bagi kawan-kawan itu, karena tidak mungkin majelis hakim memukuli para tersangka. Tentulah ditanya keterangannya apakah itu benar apa tidak. Kalau mereka mengatakan sesuatu misalnya di hadapan penyidik, misalnya itu terpaksa, maka mereka berhak mencabutnya itu di depan hakim, di depan pengacara, dan di depan jaksa. Nah, mereka tidak mencabut, tapi membenarkan perbuatan mereka satu sama lain. Contohnya, si A menjelaskan B berbuat begini, si B menjelaskan si A berbuat begitu. Jadi ada peran mereka masing-masing gitu loh. Jadi oleh karena itu silakan saja kalau mau dikoreksi itu. Tapi menurut saya mereka melakukan koreksi terhadap putusan Mahkamah Agung yang sudah memperoleh kekuatan tetap inkrah legis, itu mereka kena ancaman 7 sampai 9 tahun. Tapi ini ketika kemarin preskon bersama Otto Hasibuan dan Kang Deddy Mulyadi itu menghadirkan saksi-saksi dari kasus Pina Cirebon. 9 dari saksi tersebut bersama terpidana itu mengatakan bahwa mereka berada di rumah Pak RT nginap sambil minum-minum ciu pada saat jam malam kejadian pembunuhan tersebut. Namun Pak RT-nya sendiri mengatakan keterangan yang sebaliknya bahwa 9 orang tersebut tidak berada di rumah Pak RT. Nah, itu sendiri gimana sih Bang? Ini kan jadi keliru Bang, buat membenarkannya gimana Bang? Nah, mereka misalnya mengadopsi keterangan bahwa mereka menginap di rumah Pak RT. Tapi Pak RT membantah, mereka tidak menginap di rumah saya, kan gitu. Iya, benar. Nah, kita lihatlah keterangan yang terbaru, apakah keterangan Pak RT yang benar atau keterangan mereka yang benar. Tapi kalau keterangan mereka saling bertentangan, sama aja, tidak berguna kan begitu. Tapi dari 9 orang tersebut Bang, keterangannya sama semua nih Bang. Pak RT doang yang keterangannya beda. Itu gimana Bang mungkin Bang buat membenarkannya Bang sebagai kuasa, sebagai orang hukum gitu Bang? Kalau 9 orang mengatakan benar, tapi Pak RT misalnya mengatakan tidak dan berani disumpah mereka, keterangan yang lebih digunakan adalah keterangan 9 orang dengan konsekuensi memberi keterangan palsu gitu loh. Karena 8 tahun lalu mereka memberi keterangan tidak seperti itu gitu. Berarti kalau seperti itu Bang, Pak RT-nya dong yang salah Bang atas keterangan palsu. Karena kan ini 9 orang pengakuannya sama semua gitu Bang, dan pengen diajukan peninjauan kembali Bang. Gimana mungkin? Iya, kalau misalnya Pak RT misalnya tidak tahu mereka nginap di rumahnya, apakah Pak RT itu tidak di rumah atau bagaimana? Jadi biarlah penyidik
membuat mereka itu supaya keterangannya sinkron. Terkait ini juga nih Bang, bahwa 6 terpidana ini nih kesulitan Bang buat bertemu kuasa hukum dari DPN Pradi. Akhirnya DPN Pradi ini mengajukan atensi ke Dirjen Permasyarakatan, Kemenkumham dan Komnas HAM. Apakah secara SOP itu Bang emang nggak boleh buat bertemu atau gimana Bang? Mungkin? Boleh bertemu, sampai sekarang juga tidak ada larangan bertemu dengan narapidana gitu ya, apalagi sudah diponis. Orang ketemu tersangka terdakwa aja kita ketemu setiap hari kok. Jadi hanya kadang pengacara itu ada yang membuat seperti bertamu gitu loh, padahal malam hari juga kadang boleh. Kita malam hari jam 12 pernah ngantar terdakwa ke lembaga pemasyarakatan atau ke lapas tertentu gitu loh. Jadi khusus pengacara, jaksa dan polisi itu boleh gitu. Tapi tadi kenapa itu ya Bang, tim dari DPN Pradi itu justru malah mengatakan bahwa bukan kesulitan, dia tidak diberikan akses untuk ketemu terpidana tersebut Bang. Kalau ada surat kuasanya bahwa dia adalah pengacara, bisa menunjukkan berita acara sumpah dan ada surat keterangan yang diperlukan untuk itu, saya rasa semua pasti memberikan izin. Baik itu dari lapas atau siapapun namanya, itu pasti diberikan. Karena saya belum pernah ditolak untuk bertemu dengan klien saya. Jadi saya mengatakan sesuai prosedur. Hanya saja kalau malam hari itu tergantung pemahaman daripada petugas lapas itu. Ada yang dengan senang hati menerima kita, ada juga yang bilang besok datang lagi om, begitu loh. Tapi ada undang-undangnya nggak sih Bang yang ketika kita tidak diperbolehkan itu dia melanggar hukum gitu, artinya bisa Kenakan sanksi atau kenakan sanksi atau apa gitu. Itu bisa dikenakan sanksi karena kita kan advokat sama polisi sama jaksa itu setiap hari harus bisa ketemu. Jadi yang penting ada surat kuasanya, kemudian dibawa dengan basnya dan kartu advokat, dan kemudian dia tidak semata-mata ketemu tersangka tapi tanpa surat kuasa. Kalau datangnya misalnya di luar jam kantor, bisa dititipkan misalnya ke penasihat hukum itu, ke petugas sipil itu atau ke lapas, dititipkan, ditandatangani, kemudian diterima gitu. Bisa juga ada juga seperti itu kadang gitu. Oke Bang, ini pada tahun 2016 juga terpidana ini tuh ditangkapnya oleh Ibtu Rudiana nih Bang, ayah dari Eki. Padahal dia itu kanit narkoba yang maksudnya tidak ada kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Sebagai orang hukum, gimana Bang menanggapi itu Bang? Mungkin Bang? Kalau saya mengomentari itu no comment ya, kalau itu Rudiana sampai menangkap itu ya. Tapi kalau dia ikut serta berperan dalam menangani kasus ini, dia tentu sebagai ayah korban, dia juga kan korban ya. Nah tapi kalau misalnya dia yang menangkap dan seterusnya, mem-BAP juga dan seterusnya, nah itu tergantung propam lah ya. Bang, Adanya pelanggaran berarti itu Bang ya? Ya. Bang, sekarang kan banyak bermunculan nih saksi-saksi ya kan. Bicara saksi itu harus dilihat, melihat, mendengar, mengalami. Nah itu ya Bang yang harus dibuktikan Bang ya. Karena kan selama ini teman hanya berbicara tapi nggak ada fakta. Abang melihatnya gimana dong? Jadi saksi itu udah harus melihat sendiri, tidak berdasarkan keterangan orang lain. Kemudian mendengar sendiri perkataan dari orang itu. Kemudian mengalami sendiri. Jadi kalau katanya itu susah, karena semua juga orang bisa memberi keterangan yang katanya. Jadi melihat, mendengar, mengalami, itulah saksi itu. Apalagi kalau kesaksiannya itu diucapkan di pengadilan, karena keterangan yang diucapkan di pengadilan itulah keterangan yang benar menurut hukum gitu. Bicara, tapi kalau untuk barang bukti video atau gimana itu harus ada juga bukti Bang ya? Ya, Untuk kalau misalnya barang bukti berupa video, berupa gambar, itu bisa juga disebut sebagai barang bukti. Undang-undang yang terbaru tentang ITE bisa juga sebagai barang bukti gitu loh. Tapi bisa juga sebagai bukti gitu. Tapi rumor sekarang beredar lagi malah saksi dari tukang ojek melihat langsung bahwa saat kejadian itu cuma hanya 2 tersangka yang membunuh. Ya kan, itu juga harus ada pembuktian ya Bang, bukan hanya omongan. Nah, kalau tukang ojek mengatakan begitu, dia melihat, ya sebaiknya tukang ojek itu bersaksi ke hadapan polisi, tidak bersaksi kepada
masyarakat umum gitu loh. Jadi kalau misalnya ada mau koreksi misalnya atas 8 terpidana itu, silakan boleh saja memberi keterangan, tetapi keterangannya itu kepada penyidik. Nah, penyidik dan nanti yang menseleksi mereka keterangannya itu apakah didapat langsung atau katanya kan gitu loh. Oke.